Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan menarik yang ini merupakan kejadian sehari-hari dan mungkin juga dialami oleh banyak orang. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid masuk ke dalam masjid. Dan menurut sepakat para ulama kebanyakan bahwa sepakat dilarang wanita yang sedang haid masuk dan berada di dalam masjid. Itu makna daripada lafaznya. Berdasarkan hadis, wanita yang sedang haid harus menjauhi, jangan dekat-dekat masjid. Itu lafaznya. Tapi bagaimana kalau kejadiannya, misalnya perkiraan dari lafaz itu maksudnya takut ada darah yang menetes, bocor misalnya. Nah, itu barangkali lafadznya daripada keterangan jangan dekat-dekat masjid ketika sedang haid, perempuan yang sedang haid. Nah, kalau dari lafadz seperti itu, ditakutkan, mungkin logikanya ditakutkan karena masjid itu adalah tempat suci, tempat beribadah kepada Allah sebagai tempat suci, maka dikhawatirkan ada kelengahan dari wanita yang sedang haid dan darahnya menetes di masjid. Ya. Apalagi sebelum masa-masa ada teknologi softtek ya. Tapi kalau dari makna mungkin maksudnya seperti itu. Bagaimana kalau dipastikan perempuan itu dapat menjaga darahnya tidak jatuh atau tidak berceceran di masjid. Nah, bagaimana misalnya pakai softteknya rangkap 7 gitu kan, supaya aman, daripada dipastikan aman lah karena pakai softteknya rangkap 7. Dan perempuan itu membutuhkan satu ilmu, membutuhkan keterangan yang diperlukan pada saat itu sedang diadakan di majlis di masjid. Nah, itu ada juga yang menyatakan bahwa dari makna maksudnya itu adalah dibolehkan ya. Tapi pada dasarnya sepakat para ulama menyatakan lafaz daripada dasar hadis Nabi jangan mendekati masjid ketika sedang haid itu sudah sepakat para ulama untuk menyatakan bahwa perempuan yang sedang haid tidak diperkenankan berada di dalam masjid. Tapi kalau ada sebagian di pemikiran sekarang barangkali maknanya daripada teks hadis itu, kalau mampu menjamin tidak akan ada sesuatu yang darah yang berceceran di dalam masjid, kemudian ada dalam situasi darurat penting karena dia ingin menimba satu pengertian dari ilmu yang ada di majelis itu,
ada sebagian ulama yang membolehkan. Barangkali dari pertanyaan tersebut jawabannya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi adik-adik ya yang mau bertanya dipersilahkan bertanya, bebas bertanya terkait dengan bahasan-bahasan daripada fikih ibadah 2. Yang kemarin kita sudah bahas mengenai sholat, mengkodo sholat, kemudian sholat, perlakuan sholat terhadap orang sakit, artinya bagaimana orang sakit melaksanakan sholat wajib. Kemudian bagaimana ketika sholat itu dalam kondisi khauf, ketakutan karena perang, ketakutan karena berada di hutan, kemudian ada hewan yang takut menyerang mungkin barangkali. Tapi pada umumnya ketakutan sholat khauf itu adalah ketakutan, rasa khawatir jangan-jangan musuh akan menyerang ketika kaum muslimin, tentara muslim sedang melaksanakan sholat. Jadi bagaimana sholat khauf itu aturannya ditegakkan. Jadi adik-adik silahkan menyimak dan menjadi satu pengetahuan bagi kita, karena dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam, yang namanya keributan itu ada sampai sekarang. Bahkan kemungkinan sekarang bukan lagi sholat khauf itu bukan lagi karena musuh takut menyerang dengan senjata. Ya, sekarang senjata lebih canggih lagi. Senjatanya nuklir misalnya. Terlipas semua, baik yang sedang menjaga orang yang sholatnya ataupun yang sedang sholatnya. Nah, itu perkembangan dari teknologi, kemudian terminasi mengenai perang. Yang dulu perang itu satu lawan satu, kemudian dengan senjata, sekarang berubah. Perang itu bisa menggunakan senjata yang super canggih. Bahkan ada diperkirakan perang itu dengan senjata biologi yang mematikan. Begitu adik-adik kiranya, mudah-mudahan jawabannya jelas. Silahkan yang lain bertanya, dan insya Allah kalau masih bisa Bapak jawab, Bapak akan jawab. Kalau tidak bisa, nanti kita pecahkan bersama. Dan ingat bahwa dasar daripada uraian-uraian ilmu yang kita bahas melalui pegangan yang jelas. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.